pagi-pagi hari ini aku akan tampil di pagi-pagi ambiar. Aku bikin vlog ya. Jadi untuk membahas tetap aja tentang Mbak Medinazen. Dan kali ini aku sudah jam 8 standby lagi dan langsung live. Nanti langsung bisa disaksikan di TV kita. Kita saksikan nanti lagi. Oke. Mana ini Jalan Tendean di studio pagi-pagi ambiar, dan hari ini aku buat sendiri, ngobrol sendiri. Nah aku lebih cocok memang aku ngobrol sendiri. Aku lebih suka, aku tahu kan aku suka jadi aku nggak mau minta aktivis, jadi aku sendiri. Realisasiin ya acara di pagi-pagi ambiar. Lagi standby. Nanti kamu dari sana ya, karena ini nanti kebuka aku masuk dari sana. Oke. Termasuk bintang tamu kita yang pertama, dia adalah seorang sosialita asal Surabaya. Iya. Dia melaporkan seorang selebgram. Tahu kan Medinazen? Kamu tahu nggak? Enggak. Yang nggak harus tahu semua orang di muka bumi ini sih, tidak apa-apa ya. Iya. Tapi buat Sobat Ambiar, kalau tahu Medinazen, dia juga dilaporkan oleh Uci Flaudea dengan dugaan pengancaman dan memang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Kita akan cari tahu cerita dari Uci Flaudea mengapa dia sampai melaporkan seorang Medinazen di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Uci Flaudea. Cantik banget sih Mbak Uci Flaudea. Halo Mbak Uci, sebelumnya kami berempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Uci. Biasa aja yang sopan. Mbak Uci Flaudea ini adalah seorang sosialita yang melaporkan Medinazen. Ya. Sudah cukup puas dengan pelaporannya Mbak Uci Flaudea? Cukup banget karena 2 laporan saya kan ada 2 itu. Ada duanya gimana? Ada 2 laporan. Oh iya. Nanti kalau beli berlian sama aku ya. Ada duanya begini. Ada 2. Enggak, memang konsepnya. Tadi jadi kalau pas ngomong nanti ada pertanyaan ngomongnya 2. Lalu bagaimana? Kan ada 2. ada 2 laporan. Jadi ada yang di Surabaya dulu, lalu di Jakarta. Yang di Surabaya itu tentang tas rupiah. Akhirnya Mbak Uci Flaudea melaporkan dengan dugaan Bukan, penipuan. aku bilang dulu sama ke Medina, aku minta dibalikin dong uangku karena tas kamu nggak sama tas-tas aku. Terus dia ngulur waktu, aku kasih waktu kan pada waktu itu 1 bulan. Iya. Setelah 1 bulan dia nggak ada etika baik. Kan udah gitu rame lah, aku bikin story kan, story aja aku minta uang aku gitu. Totalnya berapa kira-kira uangnya itu Mbak? 1,3 karena pada waktu itu ada yang sudah lunas, ada yang 5 itu COD. Oke, tapi kita lihat dulu buat Sobat Ambiar ya, cerita detailnya seperti apa buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia cerita dari Uci Flaudea yang sempat melakukan jual beli tas bersama dengan Medinazen. Kita kasih lihat yang satu ini. Uci Flaudea merasa bahwa itu adalah tasnya dugaannya palsu, kemudian minta dibalikin uangnya. Dia malah melaporkan Mbak Uci Flaudea dengan pencemaran nama baik. Iya, betul. Banyak orang bilang, kenapa kamu bego nggak beli di counter aja? Nah gimana mau pergi ke counter, sedangkan kan waktu itu kan di mana-mana Lagi Covid ya kan, Ci, nggak bisa kemana-mana. Aku pikir ya udahlah, foto-fotoin dulu, udah gitu dikirim sama manajernya, asistennya juga ke rumah, udah gitu kan, ya udah kan nggak bisa dong kita lihat langsung gitu kan. Terus udah gitu, hanya COD. Yang 5 COD, yang 4 itu sudah lunas, udah gitu. Asisten sama manajernya aku suruh dia pula PCR dulu kalau mau balik naik pesawat itu kan harus PCR. Udah gitu aku cek mulai jam 11 siang sampai hampir jam 6 sore. Tas ini aku sudah pastikan fake palsu sudah. Sudah gitu aku bilang ke Medina,
tolong balikin uangku, aku gak jadi transaksi. Udah gitu dia beralibi gini. Terus dia akhirnya sampai malam dia bilang yang 2 itu pasti asli kok Ci, dia bilang gitu. Ya udah daripada ribut, uang juga udah di orang kan. Udah gitu aku bikinkan perjanjian yang 2. Yang 2 itu pasti asli, berarti yang lain nggak asli Nah, dong. makanya ini Ya terus udah Allah. gitu udah kan ya otomatis kalau di keep 2 bikin perjanjian yang lain uangnya dibalikin dong ke aku. Iya Iya. betul. Gitu aja kan beres. Udah gitu. Nah, udah gitu sampai waktu 1 bulan gua dilempar-lempar sama asisten, sama manajer, sama Berarti jatuhnya pre-love ya, C? iya pre-love Oke. gitu. Dilempar-lempar tidak ada kepastian. Ya kepastian, jadi kan jengkel. Nah pada waktu itu aku jengkel karena dia janji mau ke rumah jam 9 pagi. Dia bohong. Aku bilang sama dia, kalau kamu bohong, aku akan blow up. Oke, akhirnya kamu bikin status di sosial Terus media. di sosial media. Dia tidak terima, dia melaporkan kamu dengan pencemaran nama baik. Iya. Oke, laporannya di Surabaya. Di Surabaya. Sekarang berarti laporan pertama datangnya dari Medina Zain. Iya. Kemudian laporannya sekarang seperti apa dari beliau? Enggak ini. Nggak jalan ya? Enggak jalan. Dari Uci Flaudia sendiri, akhirnya melaporkan dari Medina Zain 2 pelaporan sekaligus. Pertama saya lapor di Surabaya. Itu apa yang pertama? Masalah tas. Itu dugaan penipuan. Perlindungan konsumen dan penipuan. Perlindungan konsumen dan penipuan. penipuan. Yang Oke. laporan di Surabaya sudah sampai mana Sudah pelaporan? P21 tinggal pelimpahan. Tinggal Karena nunggu pelimpahan. Jakarta putusan dulu. Oke, sementara yang di Jakarta juga Juga melaporkan. dilaporkan. Uci Flaudia melaporkan juga di Jakarta. Karena pada waktu itu dia semakin kesini semakin galak. Saya diancam, saya dihina Pengancaman dong, pasal pengancaman lagi. Iya, saya dihina mulai fisik saya. Saya pokoknya dihina semuanya paling terjelek saya dibilang Cici cantik begini dihina. dibilang saya niru-niru gaya dia. Dibilang iya dia cantik, dia body dia bagus, saya nenek-nenek. Itu dia Astagfirullahaladzim, nenek-nenek menggelontorkan kalimat itu di mana? Via WhatsApp. cantik Via begini, WhatsApp, nenek-nenek. story juga. Oh, Melina tuh. Yang terakhir itu dia bikin story banyak banget dan WA chat aku sama dia itu diposting juga di situ gitu. wow. Udah gitu terakhirnya dia bilang mau kirim bom ke aku, baru tahu rasa. Oke, ini dia kita punya satu artikel buat Sobat Ambiar yang dimana Uci Flaudia sempat diancam oleh Medina Zain. Oke. Kemarin saya lihat berita katanya kenanya itu kan harusnya hukumannya 6 tahun, tapi dia kena 6 bulan. Kenapa kok cuma satu 6 bulan, C? Nggak tahu mungkin ada Ya itu pertimbangan lain ya. Pertimbangan Itu jaksa. barangkali kita yang tidak paham seperti apa. Karena kita kan tidak tahu hukum, hanya yang di sana yang tahu ya. Jadi tuntutan JPU sementara 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Itu masih tuntutan belum vonis ya. Belum vonis. Oke. Vonisnya mungkin minggu depan. Tapi Cece jujur dari hati, takut nggak adanya pengancaman dari pihak mereka ketika Takut itu? banget sampai pada waktu itu kan pindah Oh, ke Cece Amerika. takut banget ya. Oke, jadi merasa sampai ada ketakutan sampai mengirimkan Takut anak ke Amerika gitu. Ke Amerika dan pada waktu itu sempat saya juga tinggal di Amerika 1 bulan lebih. Bukan, jadi laporan saya itu ada 2. Dari Cece ada 2. Ya Ada dari Ada 2, satu di Surabaya. Polda Metro, Betul. satu di Polrestabes Surabaya. yang di Jakarta pun sebenarnya dia menghadapi 2 kan, satu lagi bukan dari Uci Flaudia. Uci Flaudia ada komunikasi dengan keluarganya MZ sendiri nggak dengan Medina Zain? Lantas apakah dia juga pernah mengungkapkan permintaan maaf misalnya atau mau mengembalikan Iya, ke seluruh ataukah sudah dikembalikan, uangnya? Kak? Jadi pernah ada ibunya minta nomor telepon saya. Tapi saya Ibunya? bilang ibunya. Tapi saya nggak mau karena kan saya orangnya nggak tegaan kan. Saya nggak mau. Terus udah gitu suaminya yang maju minta perdamaian. Ya udah. Lalu saya bilang bikin aja proposal ya kan. Kalau bikin proposal kan enak dituangkan dalam tulisan. Tidak di atas putih ya? Setelah itu dia minta alamat, kirim ke rumah saya proposalnya. Tapi dalam proposal itu kan sepertinya hanya sepihak aja gitu Iya, kan. Untuk saya apa benefitnya gitu nggak ada. Saya harus mengeluarkan Medina, mencabut laporan saya 2, lalu biarkan Medina bekerja, lalu dia mentermin saya. Sedangkan saya nggak mau ditermin. Saya nggak mau ditermin. Lalu Berarti langsung- saya bilang ke suaminya, sorry ya, ini suratnya saya kembalikan aja gitu. Dan yang intinya
saya memang berapa hari ini kan memang adain preskon. Karena saya mau berangkat ke Amerika cukup lama. Pretan. Mau lihat anak nomor 1, nomor 2 mau tinggal di sana. Memang aku suka tinggal di Oh, pas banget. Lo tinggal di sana, bro. Jadi masih mau buka pintu perdamaian. Saya Dari buka bayi. perdamaian. Kalau orang kaya sesungguhnya begitu Iya, ya. betul. Sebenarnya ini bukan masalah uang. Kalau saya ya ditipu lebih banyak daripada itu pernah. Iya. Ya kan saya pengusaha, saya pernah ditipu lebih daripada itu pernah. Tapi satu hal, jangan menghina saya, jangan ngancam Betul, saya, betul. jangan merendahkan saya. Betul. Gitu. Harga diri ya, Mbak. Harga Bukan diri tentang saya. uang tapi ketenangan hati Iya. ya. Ya ampun. Mbak, boleh dilihat kamera silakan. Apa yang Uci Flaudias ingin sampaikan kepada seorang Medina Zain? Ya dari kemarin saya tetap berdoa, minta Medina Zain tetap di sana sehat-sehat aja, jaga kesehatan dan apa ya supaya semua ini jadi pelajaran buat kamu dan menjadi manusia lebih baik lagi. Mungkin nanti tidak melakukan hal-hal ini lagi, gitu aja sih. Dan buat keluarganya, saya di sini membuka untuk pintu perdamaian. Dan itu ada batas waktunya karena saya bulan 10 sudah berangkat ke Amerika. Saya nggak mau diganggu lagi dengan urusannya Medina lagi dan saya nggak mau pulang karena urusannya Medina gitu. Jadi saya nggak mau diganggu. Kalau memang mau damai, satu aja kembalikan uang saya, selesai. Jadi masih membuka pintu perdamaian. Iya. Jadi pagi-pagi Amir udah selesai. Sekarang mau berangkat ke airport, pulang ke Surabaya dulu. Saksikan, jangan lupa di subscribe, komen dan like. Oke? Nanti kalau komen kalian bagus, aku beri hadiah. Gope. Bye.